Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya apa peran dari asesmen ini dalam pembelajaran? Dalam asesmen kita akan melihat bagaimana guru merancang kegiatan ataupun pelaksanaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap anak. Baik dari kemampuan kecerdasannya, seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun yang non-kecerdasan ataupun non-kognitif. Baik dari karakteristiknya, ataupun dari cara anak memahami sesuatu. Apa yang menjadi kelemahan bagi anak, apa yang menjadi kekuatan dari masing-masing anak. Setiap anak, Pak, mungkin itu yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana dengan murid yang banyak? Nah, tentunya kita bisa melakukan skala prioritas pada hal yang seperti apa asesmen itu dapat diberikan, dengan strategi apa, dan juga ketika menghadapi dalam jumlah yang besar, apa manfaatnya, seperti itu ya. Karena tentunya kita akan bersama dengan anak ini 1 tahun yang akan sampai 1 tahun nantinya kita akan terus bersama dengan anak didik gitu ya. Bayangkan ketika ada anak yang ternyata si anak ini tidak nyaman belajar kelompok, tapi karena mungkin kita belum mengenal secara kita senantiasa menjadikan si anak itu terus berkelompok dengan mungkin yang dia tidak nyaman dan sebagainya. Ini tentu menjadi sebuah hal yang menjadi beban bagi anak tersebut gitu ya. Lalu misalnya pada anak yang memang lebih suka pada melukis misalnya, kita tidak memahami bahwasanya si anak itu ternyata memiliki kepandaian dalam melukis. Dalam sebuah perlombaan kita tidak sampai menemukan, karena mungkin itu tadi kita belum begitu mengenal pada anak didik, sehingga terlepaslah kesempatan si anak tersebut untuk mengekspresikan kemampuannya gitu ya. Sejatinya akhirnya sekolah tidak mengirimkan peserta dalam lomba lukis, padahal ternyata ada. Nah, itu kan ada salah satu contoh ya yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, mengapa asesmen ini menjadi penting? Karena kita perlu untuk mengamati dan mempelajari setiap perilaku ataupun potensi dari anak, sehingga stimulasi dan pembelajaran yang diberikan itu nanti sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa saja sih yang perlu kita pahami dari karakteristik siswa yang nantinya ada di kelas kita? Kita lihat bagaimana siswa ini cara belajarnya, itu Bapak Ibu diantaranya ya. Kita perlu mengetahui cara belajar dari anak-anak. Ada anak yang mudah belajar ketika kita memperbantukan benda-benda konkret. Ada anak yang lebih mudah belajar ketika kita menyajikan media-media berupa gambar, visual, media-media visual, grafik-grafik, dan sebagainya. Ada anak yang lebih mudah belajar ketika memang dia memerlukan penjelasan yang jelas, lugas secara lisan gitu ya. Itu adalah cara belajar dari peserta didik. Lalu situasi saat belajar ini tentu berbeda-beda pada diri siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada anak yang introvert misalnya, dia tidak nyaman ketika harus menyampaikan secara lisan di depan kelas, di depan teman-temannya. Tidak apa ketika kita memahami karakternya seperti itu, sesekali kita beri kesempatan biarlah dia menyampaikan secara lisan, secara tertulis gitu ya. Jadi dia tidak banyak membaca ataupun tidak banyak harus bercerita di depan teman-temannya. Ketika si anak hanya mampu menyampaikan sedikit saja penyampaiannya, tetapi sudah cukup esensi yang disampaikannya, kita juga bisa menerima. Tidak harus menyamaratakan situasi kepada masing-masing anak. Pada anak yang justru lebih banyak berbicara dibanding dia menulis, ya kita maksimalkan bagaimana agar anak yang mampu berbicara ini dapat dimaksimalkan potensinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan, baik di kelas ataupun di luar kelas ataupun dalam event-event tertentu. Mungkin si anak tidak suka menulis, kita beri kesempatan padanya untuk menyampaikan secara lisan apa-apa yang diketahuinya. Gitu ya. Apalagi selanjutnya adalah cara si anak berkonsentrasi. Kita lihat lagi. Selanjutnya adalah cara menerima
informasi. Nah, ini adalah karakteristik belajar dari siswa yang akan kita lihat dengan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu kegiatan asesmen nantinya, baik kognitif ataupun non-kognitif. Selanjutnya karakteristiknya juga adalah cara menyampaikan informasi. Pada anak yang misalnya auditory, tentu dia lebih mudah menyampaikan informasi secara lisan. Gitu ya. Pada anak yang visual, mungkin dia lebih mudah menyampaikan informasi secara tertulis atau berbantuan gambar-gambar, mind map, lalu konsep-konsep yang tulis dengan penampilan yang berwarna-warni, meriah, dan sebagainya. Pada anak kinestetik mungkin tidak suka dua-duanya, ya dia langsung mempraktekkan gitu ya, tidak banyak berbicara dan sebagainya. Itu adalah karakteristik dari anak-anak didik. Kita akan mengetahuinya. Yang pertama, dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Keberagamannya, ada keberagaman fisik gitu ya, ada sosial emosional, ada keberagaman dalam perkembangan berbahasa, keberagaman dalam kepribadian. Ada anak yang memang temperamental, ada anak yang terkesan lebih sering mencari daripada ribut-ribut, mending saya yang mengalah. Ada juga yang seperti itu. Ada anak yang ingin menang sendiri. Dan kita tidak bisa langsung menjudge bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tetapi kita harus memahami apa yang menjadi karakteristik pada diri anak tersebut dan bagaimana cara dengan karakteristik yang ada si anak ini tetap mampu produktif dalam pembelajaran ataupun kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita akan memahami keberagaman yang seperti ini. Belum terkait dengan kecerdasan dan sebagainya ya, karena baru dari cara gaya belajar, kemampuan berbahasa, bersosial, baru beremosional dan sebagainya. Karena siswa terkadang menempuh cara yang berbeda dalam menerima informasi. Gaya belajar itu dapat diidentifikasi yang bermanfaat dalam mengembangkan proses dalam belajar mengajar. Setelah kita mengetahui mayoritas ternyata dari hasil entah melalui wawancara atau melalui pengamatan atau memberikan survei-survei yang sederhana kepada anak-anak, ternyata si anak mayoritas auditori. Nah, kita bisa menyiapkan strategi yang menyenangkan dan menarik ya untuk mayoritas anak yang memang auditori tadi. Sehingga apa? Informasi yang kita berikan akan lebih mudah diterima oleh anak ketika memang itu sesuai dengan karakteristik ataupun cara dia menerima informasi ataupun gaya belajarnya. Bapak dan Ibu, kira-kira cenderung gaya belajar yang mana ketika dalam menyimak sesuatu? Apakah lebih kepada visual atau auditory, atau Bapak dan Ibu justru lebih kepada kinestetik? Ya, silahkan dilihat auditory Bu dari Risa Windari. Lebih berarti pada malam hari ini seperti ini Bu Risa lebih bisa menyimak ketika materi disajikan dengan intonasi yang jelas dan di rumah suasana tidak ramai ataupun tidak ribut gitu ya. Dari Bapak Muhammad Kaspan lebih kepada visual. Berarti Bapak lebih bisa menyimak ketika melihat secara langsung. Mana sih contoh-contohnya yang tertulis? Diagramnya itu seperti apa? Lalu mind map-nya yang mana gitu ya. Baik, ini lebih banyak visual. Mana yang ya ini ada audio visual. Baik, seimbang ya dari Bapak Muhammad Bayan Masulili. Auditory. Ya, yang kinestetik ada? Apakah hadir? Audio visual ini berimbang. Sedikit kalau saya sepertinya lebih kepada visual mungkin Bapak dan Ibu ya. Sedikit lebih banyak lah gitu ya dibanding audio. Tetapi tidak langsung berimbang, tapi lebih kepada visual kalau saya gitu ya. Tapi ya beberapa terkadang saya lebih membutuhkan auditori untuk hal-hal tertentu. Baik, ini sepertinya auditori lebih banyak, tapi yang paling banyak audio visual ya. Kalau kita tentu sudah mengetahui Bapak dan Ibu ya, kemampuan ataupun karakteristik dalam diri kita, biasanya terlihat dari cara kita juga menyampaikan kepada seseorang.
lebih nyaman mana sih kalau mau pengen sesuatu itu, lebih pengen menelpon langsung atau lewat WA gitu ya. Itu kan ada juga ya, masing-masing yang berbeda. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Beragam jenis strategi pembelajaran. Ini makanya kita perlu melihat seberapa beragamnya siswa-siswa kita. Lalu karakteristik dari media yang berbeda-beda. Hasil dari media ajar juga berbeda-beda ya. Tidak bisa satu media itu bisa digunakan untuk banyak materi. Tentu kita membutuhkan media yang beragam juga. Ini terkait dengan gaya belajar juga. Selanjutnya, karakteristik peserta didik yang beragam juga terkait dengan potensi individual.